Ya, apa kabar saudara? Saat ini ada 3 pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota yang akan bertarung dalam kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024, yakni pasangan Hidayatullah Yasir Ridho Lubis. Yang kedua ada Riko Tri Putra Bayu Waas, Zakiuddin Harahap, dan Ridho Darmajaya Abdul Rani. Lalu, apa yang bisa mereka tawarkan dan perbuat untuk Medan nantinya? Hari ini kami khusus akan berdialog bersama calon wakil wali kota Medan tahun 2024 Yasir Ridho Lubis bersama saya Prasetyo. Apa kabar Bang Ridho? Sehat Bang? Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Ridho. Sejahtera bagi kita semua. Ya, dan juga selain Bang Ridho, kami juga ada narasumber lain, pengamat sosial Teguh Satyawira. Apa kabar Bang Teguh? Alhamdulillah sehat, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang. Dan saudara, hari ini adalah perdana kita kedatangan dari salah satu pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota Medan tahun 2024. Dan yang antusias menyambut tantangan kami untuk diajak berdialog di program eksklusif Bang Yasir Ridho ini telah menghubungi kami intens sejak kami menebar tantangan terbuka untuk berdialog. Bang Yasir Ridho, kami melihat nama Abang dan juga nama Bang Hidayatullah ini muncul di detik-detik terakhir ketika pemilihan pendaftaran calon wali kota dan juga wakil wali kota Medan dibuka oleh KPU. Apa yang membuat Abang dan Bang Hidayatullah kemarin muncul ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di kota Medan, Bang Ridho? Baik, terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya dan PKS ya, baik, sesungguhnya itu sudah ada komunikasi 1 bulan lebih ya yang lalu. Artinya kira-kira di bulan 8 ya. Iya. Di bulan 8 kita mendaftar itu tanggal 29 ya. Ya kan? Tanggal 29 bulan 8. Saya berkomunikasi di bulan 7 ketika waktu itu partai-partai politik sedang berusaha dan berjuang untuk merekomendasikan masyarakat yang ingin dan dianggapnya pantas untuk menjadi pemimpin di kota Medan ini, jadi calon lah ya. Nah, sebenarnya saya waktu itu fokus membantu kawan-kawan untuk menjadi calon wali kota, bupati ya di Sumatera Utara ini ya. Ada beberapa kawan-kawan yang maju dan kita dorong, kita bantu untuk bisa menjadi calon. Yeah. Nah, hal ini dilihat oleh kawan-kawan di PKS potensi sehingga mereka meminta saya untuk mengajak saya juga untuk menjadi calon. Nah, ketika itu kawan-kawan di PKS menghubungi, udah Bang, Abang maju aja sama Pak Hidayatullah. Cukup singkat berarti persiapan untuk maju nih Bang ya? Iya, saya 1 bulan yang lalu itu cuman berdiskusi sama mereka. Ada juga partai politik yang lain sebenarnya di tingkat kota Medan, di provinsi dan Jakarta ya. Kemudian proses itu tidak berjalan karena situasi nasional. Ada Kim tanya kan, ada kemudian Kim Plus. Habis itu ada juga turbulensi di partai saya. Saya kan partainya Partai Golkar ya. Nah, sampai sekarang masih Golkar. Baik. Nah, karena itu ya saya diam saja, tidak proaktif untuk mencari peluang-peluang untuk menjadi calon. Makanya mungkin masyarakat khususnya pers mungkin tidak mengetahui bahwa saya juga punya keinginan untuk maju. Yeah. Karena memang tidak ada upaya-upaya yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah menabur spanduk. Spanduk satu pun tidak ada Bang ya di kota Medan. Nah, bicara-bicara juga tidak ada, kemudian di media juga tidak ada, ya. Tetapi memang ada komunikasi dengan partai-partai, ya, secara diam-diam, ya kan komunikasi politik lah. Internal Bang ya? Bukan, di partai-partai politik. Lintas partai. Iya,
saya selalu kan bermain di lintas partai dari dulu. Saya punya komunikasi yang kuat dengan partai-partai ini, ya, sehingga mereka menghubungi saya dan saya juga ketika itu walaupun tidak proaktif, ya tetap berkomunikasi. Awalnya kan tadi saya katakan bahwa saya lebih kepada membantu dan fokus membantu kawan-kawan untuk menjadi calon. Nah, ketika membantu kawan-kawan itu kan ada interaksi antara saya dengan partai-partai politik, sehingga mereka menawarkan, ya udah kalau apa orang aja yang dimajukan, kenapa enggak saudara pun langsung sekalian maju gitu kan. Nah, itu terjadi beberapa bulan sebulan setengah yang lalu lah kira-kira gitu, 1 bulan kurang lebih sebelum pendaftaran itu terjadi. Ya. Jadi, nah, oleh karena hal tersebut, waktu terjadinya putusan Mahkamah Konstitusi itu kan membuat apalagi goncangan baru itu. Ya, itu kan sebuah peluang bagi para aktivis. Nikmati. Yang saya heran, para aktivis itu tidak melihat peluang itu. Kita ini kan anak kandung dari reformasi, para aktivis ini. Kalau enggak mungkin dulu, kalau enggak ada reformasi, ya kayak saya ini mungkin tukang sepeda lah berarti, mungkin ya. Baik, ya kan kira-kira begitu. Nah, peluang itu saya tangkap dan kawan-kawan menangkap. Ya ini kalau dulu kita diberir 20%, ya adanya barrier 20%, itu kan sangat sulit bagi kita para aktivis ini, karena uang kita nggak banyak sekali, ya. Para aktivis ini uangnya adalah, tapi nggak kaya raya, karena rata-rata kita kan bukan anak orang kaya raya. Kalau mereka mungkin anak orang kaya, kemudian keluarganya kaya-kaya dan lain-lain. Kita kan anak orang biasa. Nah, tapi negeri ini sudah memberikan kesempatan kepada kita dalam bentuk putusan Mahkamah Konstitusi. 6,5% itu tidak terlalu besar. Kalau kita punya komunikasi dengan kawan-kawan, 5 partai politik tanpa kursi bisa mengantarkan kita menjadi calon. Persoalan kita terpilih atau tidak, itu adalah apa yang kita lakukan di masyarakat. Ya, investasi kita di masyarakat, investasi sosial kita di masyarakat. Memangnya saya siapa kali gitu. Tapi partai kita bersyukur PKS itu menawarkan kepada saya untuk maju. Saya nggak bawa partai loh, walaupun saya partai Golkar, kader partai Golkar, tetapi partai Golkarnya enggak. Yang mengusung PKS. Kan hebat, ya kan? Anggota DPR saya sampai saat ini anggota DPR Provinsi Sumatera Utara, fraksi partai Golkar didukung PKS untuk maju di Kota Medan. Pertanyaannya, apakah ada kader Golkar yang lain di Kota Medan ini yang maju? Enggak. Partai Golkarnya mendukung kader partai lain. Nah, itu. Kadernya sendiri tidak didukung. Tidak didukung ya. Nah, baik. Itu. Nah, jadi kan yang hebat ini siapa ini sekarang? Ya, Bang Ridho, kami lanjutkan pertanyaan Bang Ridho. Bang Ridho, artinya partai PKS ini percaya dan juga masyarakat pendukung-pendukung dari partai jadi PKS kami ini melakukan koalisi. PKS berkoalisi dengan rakyat bahasanya. Ya. Nah, jadi pasangan PKS berkoalisi dengan rakyat. Nah. Baik. Lalu kalau setelah Abang didukung, sudah ada partai pengusung dan Abang sudah mendaftarkan diri dengan Bang Hidayatullah ke KPU, Abang melihat Kota Medan ini seperti apa, Bang Ridho? Ya, Kota Medan ini ya harus kita sayangi, ya, kita perbaiki sesuai dengan pikiran-pikiran kita. Ya, kita mempunyai harapan bahwa Kota Medan ini lebih memberikan kontribusi kebaikan, kesejahteraan kepada rakyat yang ada di Kota Medan ini. Apa yang belum baik kita perbaiki, apa yang sudah baik kita lanjutkan. Apa yang baik dan apa yang perlu diperbaiki menurut Bang Ridho? Kalau saya bilang bidang kesehatan itu sudah baik, dengan KTP kita bisa berobat. Itu sebuah kebaikan yang sudah diberikan oleh Pemko Medan. Nah, kita ingin melakukan sebuah perbaikan. Misalnya kalau saya di bidang lebih cenderung konsen itu kepada bidang kesejahteraan rakyat dan bidang pendidikan. Bagi saya, ya, pendidikan seseorang itu bisa, ya, menghapus kemiskinan bagi saya. Karena saya buktinya. Kalau dulu saya tidak disekolahkan bapak saya, mungkin saya tukang tempel ban,
bagaimana saya bisa membiayai hidup anak-anak saya? Tapi karena saya disekolahkan orang tua saya, maka saya punya kesempatan untuk menghidupi diri saya, menghidupi diri keluarga saya, dan menghidupi diri masyarakat yang bekerja dengan saya. Itu kan salah satu bukti. Jadi saya ceritakan tentang diri saya, ya, bukan katanya. Saya ini produk asli dari reformasi itu. Ya. Saya pelakunya. Bapak saya bukan orang kaya, bukan orang kaya. Punya ini punya itu enggak ada. Apa yang saya miliki hari ini adalah hasil perjuangan saya akibat dari sekolah yang diberikan bapak saya, orang tua saya. Saya menjadi ketua KNPI Sumatera Utara 2 periode, anggota DPR provinsi di Sumatera Utara 2 periode, pernah menjadi ketua fraksi, pernah menjadi pimpinan DPR di Sumatera Utara. Itu rupanya karena saya tidak punya pendidikan, karena pendidikan, ya. Dan ini harus diketuk-tularkan. Saya ingin mengketuk-tularkan ini kepada rakyat. Rakyat harus mempunyai kesempatan yang sama dengan saya. Itulah fungsi pemerintah. Fungsi negara di situ hadir. Rakyat tidak boleh tidak sekolah. Uang yang ada di APBD itu akan saya alokasikan sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat dalam bentuk pendidikan. Karena saya meyakini dengan pendidikan, ya, saya bisa melepaskan rakyat masyarakat Kota Medan ini dari penderitaan. Kenapa terjadi begal? Kenapa terjadi pencurian dan lain-lain? Apa memang mereka mau jadi begal, jadi pencuri? Gak ada itu. Karena ketidakmampuan. Menurut saya ketidakmampuan. Tidak punya sekolah, tidak punya pekerjaan dan lain-lain. Baik, Bang Ridho, tahan dulu Bang Ridho, karena Abang menyampaikan tadi memiliki banyak sekali pengalaman sebagai anggota DPR dan juga aktivis, Bang, ya. Kami ingin konfirmasi ke Bang Teguh sebagai pengamat sosial. Bang Teguh, seperti disampaikan oleh Bang Ridho tadi, ternyata fokus yang dilihat oleh Bang Ridho di Kota Medan adalah persoalan pendidikan. Pendidikan ini menjadi kunci untuk mengubah adanya terjadi krisis kriminalisasi dan juga untuk mengubah Kota Medan ini harus dari sisi pendidikan. Kalau Bang Teguh sendiri melihat sisi sosial di Kota Medan seperti apa, khususnya pendidikan, Bang Teguh? Ya, terima kasih Mas Pras, Bang. Sebenarnya ini kawan lama sebenarnya. Baik. Jadi Bang Ridho ini saya dikenal di 2013. Kemudian 2014 saya jadi ketua Panwaslu Kota Medan, Bang. Jadi luar ada biasa. Nostalgia, Bang, ya? Ada nostalgia. Dan Bang Ridho ini bukan orang yang apa ya, saya bilang langsung melompat gitu. Tapi proses itu dari bawah. Di KNPI dari kepala biru ya, Bang, ya. Dari kepala biru sampai menjadi ketua KNPI Sumatera Utara 2 periode. Itu luar biasa. Kemudian jadi anggota DPR di provinsi, dari anggota terakhir jadi wakil ketua pelaksana harian Partai Golkar Sumatera Utara. Pernah jadi ketua walaupun dia diberhentikan. Dihabisi, Bang, ya? Ya bahasanya begitulah nanti saya. Ini luar biasa, Bang Ridho. Kemudian Bang Hidayatullah juga saya secara pribadi kenal juga, Bang. Dari dia direktur BPR Al-Wasliyah sampai menjadi anggota DPR RI, ada 2 kali lah kita main ke kantor yang di DPR RI Senayan. Saya bangga, salut, karena apa? Aktivis ada tempat, ada ruang dari putusan MK 6070 itu. Dan satu-satunya di Kota Medan, Bang, ya? Satu-satunya. Jadi selama ini kan kita melihat bahwasannya pemilu, pileg, dan pemilu kada ini itu selalu diasumsikan kepada seberapa banyak sih uangmu untuk main ini semua. Ini kan sudah menyalahi semua, menyalahi sunatullah. Judul reformasi kita turunkan Pak Harto, itu akibat apa? Akibat
otoriter, kolusi, korupsi, nepotisme yang dilakukan, sehingga masyarakat sengsara. Nah sekarang kita punya cerca harapan baru di Kota Medan dengan hadirnya Bang Hidayatullah yang notabene religius, hadirnya Bang Yasirido yang notabene nasionalisme dan religi. Kita tahulah ketaatan Bang Yasir terhadap agamanya gitu. Nah ini secerca harapan baru yang kita harapkan masyarakat Kota Medan melihatnya lebih jernih lagi. Jangan gara-gara uang sebungkus bantuan sosial, ya Bang, sehingga sengsara kita 5 tahun ke depan. Nah, tapi Bang, kita coba potret dulu Bang ya, persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat ini Bang. Kalau sekarang ini Bang, dari SD masuk SMP agak sulit karena ada zonasasi, ada prestasi, ya itu Bang satu. Yang kedua, antara SMP SD negeri dengan swasta itu terjadi perbedaan yang cukup mencolok gitu ya. Nah, sehingga apa? Banyak SMP SD swasta itu secara berkelanjutan tidak mampu lagi untuk membiayai itu. Akhirnya banyak sekolah-sekolah yang tutup gitu kan. Nah ini kita minta nanti stimulus dari Abang bagaimana. Itu potret di Kota Medan Bang Teguh? Ya, kita bicara tentang Kota Data Medan. yang Abang dapatkan dari mana? Nah contoh nih, satu Bang, data dari Dinas Pendidikan Kota Medan setelah mereka melakukan verifikasi di Prodik, itu ada 1.350 siswa putus sekolah SD SMP Bang. Nah sementara SD SMP itu dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional wajib belajar 9 tahun. Artinya pemerintah wajib menyekolahkan anak SD SMP, orang tua wajib juga menyekolahkan anak SD SMP. Nah kalau ini dibiarkan, dari data di Spodik Kota Medan ini dibiarkan terus, ada 1.350 siswa putus sekolah, harusnya ada konsekuensi hukum terkait dengan apa? Terkait dengan pemerintah dan orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Tapi kan kita nanti bisa potret dari sisi yang lain Bang. Nah untuk ini Bang, kira-kira gimana pendapat Abang? Baik, saya sedikit menjawab ya. Kenapa saya konsen kepada pendidikan? Pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa dengan pendidikan ya, saya berharap banyak sarjana di Kota Medan ya. Kalau hari ini kurang lebih 15% cuma sarjana di Kota Medan ini dari jumlah penduduk yang ada. Kita berharap itu bisa meningkat minimal 25. 5 tahun kita dikasih Tuhan nantinya menjadi pemimpin di Kota Medan, minimal itu harus bisa meningkat 60% ya. Bagaimana caranya? Pemerintah Kota Medan harus berpihak kepada pendidikan. Alokasikan dana sebesar-besarnya kepada pendidikan. 20% itu kan wajib dana pendidikan. Gunakan itu untuk pembangunan sumber daya manusia. Jangan 20% itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Paham Madinda kan? Nah begitu. Pembangunan sumber daya manusia itu apa? Berikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai prestasi. Berikan dia kesempatan untuk bisa menyelesaikan kuliahnya. Sama seperti yang Abang bilang tadi. Ya sangat aneh itu. Bisa anak SD SMP di Kota Medan bisa berhenti sekolah. Itu sebuah kewajiban juga. Nah itu yang harus diperbaiki. Tidak boleh lagi hal-hal seperti ini. Pasti ini terkait dengan kemiskinan. Bicaranya pasti nanti terkait dengan kemiskinan. Selain mungkin orang tuanya tidak mempunyai
apa ya, rasa kepedulian terhadap pendidikan itu. Tapi dia melanggar undang-undang yang seperti yang bilang, ya, melanggar tentang peraturan wajib belajar tadi ya. Nah, bagaimana caranya keluar dari kemiskinan ini? Saya merasakannya dan saya meyakini bahwa dengan pendidikan kita bisa keluar dari kemiskinan. Kenapa? Setelah kita sarjana, kita bisa mencari pekerjaan. Kalau kita bisa mencari pekerjaan, maka kita akan keluar dari garis kemiskinan. Kenapa saya katakan hal tersebut? Untuk orang miskin di Indonesia ini kan dihitung 17.000 per hari. Kalau 1 bulan berarti kira-kira 600.000. Pegawai swasta kalau kita sarjana nggak mungkin nggak digaji 2 juta 3 juta. Artinya lepas dari kemiskinan, bisa mensekolahkan anak. Betul apa tidak? Kan begitu. Ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita tularkan. Bagaimana keluar dari kemiskinan? Kita tidak boleh bodoh, maka kita akan keluar dari kemiskinan. Bagaimana kita tidak bodoh? Harus sekolah. Kan ini kayak lingkaran setan. Nah, kita sebagai pemerintah, ya, kita sebagai pemerintah memberikan alokasi, mensupport rakyat supaya mau berpendidikan, supaya banyak orang yang menjadi sarjana, supaya banyak orang sekolah, supaya banyak orang bekerja. Kalau banyak orang bekerja, harapan kita kan gini, para sarjana ini tidak hanya mencari lapangan pekerjaan, menjadi pencari pekerjaan, tetapi mampu ya melahirkan lapangan pekerjaan. Misalnya buka kedai kopi kah, bisa buka ini kah, bisa itu. Saya dulu tukang kedai kopi, tamat sarjana buka kedai kopi. 2 kedai kopi saya dulu, pakai tangan membuatnya, kedai kopi Aceh yang buka tutup. Di skip 1, di umsu 1. Lah, kan lepas dari kemiskinan. Orang rokok pun dari situ semua. Nah, kerangka berpikir inilah yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Mari kita bangun, ya kan? Dunia pendidikan itu akan melepaskan kita dari penderitaan dan kemiskinan. Baik, Bang Ridho, pertanyaan yang muncul adalah ketika Abang menyampaikan itu, masyarakat pasti bertanya, apa mungkin yang pertama APBD Kota Medan cukup untuk mengatasi pendidikan? Yang kedua, apakah mungkin nanti dalam penyalurannya itu tepat sasaran? Dan yang ketiga, ketika sudah sarjana, lapangan pekerjaan yang mana yang bisa mereka masuki? Bang Ridho. Tadi saya sudah sampaikan, APBD Kota Medan itu hampir 7 triliun lebih, hampir 8 itu kalau nggak salah saya ya, 7, sekian. Ya. Kenapa kita katakan itu tidak mampu? Tapi kalau dikatakan semua rakyat ini harus di beasiswa termasuk anakku, berarti aku yang gila, kurang sehat aku berarti. Beasiswa bagi orang berprestasi dan tidak mampu. Kalau anak saya dikasih beasiswa, berarti sebuah kejahatan bagi diri saya. Baik. Hah? Masa saya punya kemampuan untuk mensekolahkan anak, saya mengambil beasiswa, merampok hak anak orang lain gitu, karena kekuasaan. Itu yang harus diperbaiki di bangsa ini, kejujuran. Dan itu yang akan Bang Ridho lakukan nanti ya? Saya akan menjadi tauladan dan jadi contoh. Jangan pula nanti anak kepala dinas minta dia jadi beasiswa, bapaknya punya penghasilan 50 juta, tapi dia minta beasiswa, anaknya ngapain dia jadi orang kaya? Berhenti jadi orang kaya, jadi orang miskin kau biar dikasih beasiswa. Itu pola pikir saya. Saya orang taktis berpikir. Dalam kerangka berpikir saya, keadilan itu harus dimulai dari diri kita. Boleh cek kuliah anak saya, ya, ada tawaran itu, uang kuliah itu bervariasi, sekian juta, sekian juta, sekian juta. Yang mana yang paling mahal itu engkau bayar? Itu saya sampaikan kepada anak saya. Terkejut dia, kenapa? Ya kan? Malu aku mengakui gajiku cuma sekian juta, padahal sekian juta. Ajari dulu dari diri anak kita. Ya, saya mencoba dari diri anak kita. Jadi kalau anak saya kuliah di Mandiri, jangan minta uang kuliahnya yang 5 juta. Ya. Jadi aneh itu. Udah kan ada di situ gaji bapak orang tua berapa? Hah? Kau bohongi pula lagi. Hah? Ngakunya cuma 10 juta. Padahal pastilah gitu kan. Penghasilan sebagai anggota DPR orang tahu semua itu. Gak perlu ku sampaikan begitu. Tetapi kejujuran itu harus kumulai dari
keluarga. Dan sudah dilakukan oleh Pak Ridho. Sudah saya lakukan. Anak saya terbesar biaya kuliahnya di fakultas dia itu. Lalu penyalurannya seperti apa Bang Ridho? Maksudnya? Ketika ini sudah penyalurannya tadi kan kalau sudah dialokasikan, maka mengalokasikan itu kan sangat mudah. Uang yang nggak ada yang sulit. Kalau uangnya sudah ada, APBD Medan yang begitu besar, ya kita alokasikan 20% berdasarkan undang-undang saja dari APBD itu 20 kali 7 1,4 triliun itu harus dialokasikan di dinas pendidikan ataupun dunia pendidikan tanpa potongan apapun. Potongan bagaimana? Yang seperti yang terjadi saat ini. Nah, sering sekali terjadi. Justru kita ingin memperbaiki itu, maka itu kan akan ditransfer langsung kepada anak didik itu, para mahasiswa-mahasiswa, ya, beasiswa kepada para guru, beasiswa kepada tidak hanya beasiswa ini kepada apa ya, PNS pegawai dan lain-lain. Tetapi beasiswa ini juga kepada para guru swasta, guru negeri dan lain-lain. Itu yang harus kita lakukan. Ya, beasiswa bukan hanya bagi masyarakat biasa, ya, yang sedang kuliah S1, tetapi juga bisa menjadi beasiswa bagi para guru yang sudah S1 menjadi S2 dan S3. Saya sudah membuktikan itu ketika saya menjadi ketua KNPI di Sumatera Utara. Saya minta alokasi dana beasiswa bagi para pemuda yang ada di Sumatera Utara, dan itu diaminkan oleh Bapak Rudolf Pardede ketika itu Gubernur Sumatera Utara, sehingga saya bisa mendistribusikan kawan-kawan untuk bisa mendapatkan S1, S2 ketika saya itu S2 dan S3, mendapatkan beasiswa di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kenapa bisa? Ya. Kemauan dari pemimpin. Pak Rudolf itu mau mengikuti harapan kita itu, permintaan kita. Ya udah, kau kirim orangmu ikut seleksi. Berhasil. Banyak S2 dari rekomendasi KNPI Sumatera Utara ketika itu. Sekarang kekuasaan itu kau gunakan untuk siapa? Pilihannya berpihak kepada siapa? Berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada diri sendiri dan keluarga. Ya. Jadi gini Bang, kalau bicara pendidikan, maka ada dua proses belajar dan mengajar itu Bang ya. Kalau tadi Abang bilang tentang belajar, berarti itu terkait dengan siswa yang tidak mampu sebenarnya kan sudah banyak mendapatkan suntikan bantuan dari KIS, dari PIP, kemudian yang lain, BOS juga kan, itu nanti tinggal verifikasi data aja lah, gampang lah itu, secara teknis kita yakin lah Bang Rida bisa itu. Nah, proses yang agak ribet memang Bang, bagaimana memberikan pemahaman kepada guru-guru Bang untuk membuat kualitas mengajar itu menjadi lebih baik. Nah, kita sering dengar kata-kata anak-anak nggak mau sekolah juga nggak apa-apa, yang penting saya digaji kok sama negara. Nah ini kan jangan lagi ada bahasa itu yang keluar gitu. Bagaimana menciptakan guru berkualitas Bang, agar kualitas guru itu menular kepada peserta didiknya Bang. Kira-kira menurut Abang gimana Bang? Baik, terima kasih. Ini sebenarnya semangatnya itu karena ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dan lain-lain, sehingga para guru ya terserah kau mau jungkir balik kau begitu nanti ku tampar salah. Memang ada sebuah kesalahan di situ ya, ketika undang-undang perlindungan anak ini dimanfaatkan oleh orang tua dan siswa supaya dia bebas dari tindakan guru dan kepala sekolah. Dulu waktu kita SMA dipukuli kepala sekolah, dipukuli guru. Enggak, ya melapor ke rumah kita kena marah. Kalau hari ini ya orang tua merasa kalau anaknya dipukuli oleh guru, ditampar, diapain guru, nah dia keberatan, malah gurunya diadukan. Akhirnya apatis para guru ini. Ya, maka kita akan melindungi para guru ini. Kita akan mencoba nanti ya, penggunaan undang-undang itu benar, baik. Undang-undang perlindungan anak itu baik, ya kan? Betul.
pada situasi yang mana? Kalau di dalam dunia pendidikan nggak boleh dihukum seorang anak, ya mau jadi apa dia? Kita ini kan bagian orang yang dihukum, ya. Makanya nggak mungkin lah kita sebagai anak tidak pernah berbuat salah, maka dihukum dengan hukuman yang kecil. Ya, kalau dulu pakai lidi dipukul, habis pakai lidi nggak bisa juga pakai roll peta itu. Rotan bang ya? Bukan, roll. Dari papan. Roll papan. Itu roll itu panjang kira-kira 1 meter itu. Sekarang sudah jarang bang ya? Ya itu yang nggak pernah dirasakan murid-murid sekarang. Karena sudah terbiasa dia dimanja. Mungkin di rumah juga tidak pernah dimarahin, sehingga di sekolah tidak boleh dimarahin. Dimarahin dia pula yang mengadu kepada gurunya. Dia bilang pula gurunya melakukan perundungan atau apalah namanya ya. Akhirnya para guru ini, saya bukan menceritakan apa, para guru ini akhirnya jadi apatis. Ya suka-suka mulai, yang penting aku digaji. Nah itu memang ada timbal baliknya kesalahan itu. Karena saya tidak pernah meyakini para guru menghukum murid untuk membunuh. Tidak pernah saya yakinin itu. Untuk menyakiti murid, untuk menghancurkan murid itu. Karena guru-guru ini sangat sayang kepada muridnya, tapi karena ketakutan, apatis, ya, nanti kudu strap dia 3 jam, sakit, masuk rumah sakit, aku yang diadukan bapaknya katanya. Padahal kita dulu berdiri 1 kaki biasa di depan papan tulis, dilempar penghapus biasa, karena nggak mungkin itu mati dibuat guru, ya. Karena gurunya pun takut itu. Ya, baik, Bang Ridho. Yang abang ceritakan adalah fokusnya ke para siswa bang ya. Ya. Tapi bukan hanya para siswa, saya sampaikan ini kepada orang tua guru. Baik, tapi yang sebenarnya terjadi saat ini selain persoalan dari siswa adalah para guru sekarang banyak sekali mengeluh bang. Masalah gaji, masalah tunjangan, masalah pengangkatan. Bagaimana abang ketika nanti memimpin di Kota Medan mengatasi persoalan ini bang? Saya pikir kalau persoalan guru ya, apalagi sih penghasilannya kurang. Guru di masa lalu itu gajinya sedikit, ya, dia mencari lapangan pekerjaan di swasta, mengajar sana, mengajar sini, mengajar residen dan lain, itu untuk menutupi kebutuhannya. Hari ini guru ini kan udah dapat sertifikasi. Hah? Kalau menjadi guru pengen mobil Land Cruiser memang nggak bisa, ya. Tapi kalau seorang guru bisa mobil Avanza itu bisa. Ya, jadi kalau ada bilang juga tidak mencukupi itu saya nggak paham. Kalau guru yang tetap, bagaimana yang honorer bang? Nah ini kan persoalan kita, persoalan honorer tadi itu, maka butuh ya kehadiran negara di situ. Honorer ini kan sebenarnya karena apa alasan mereka menjadi pegawai honor di situ? Coba alasannya. Pasti karena alasan kekurangan guru sekolah tersebut. Kan begitu? Ya. Ya, biasanya. Nah, kita akan perbaikin itu. Kekurangan guru itu akibat apa? Apakah anak kepala sekolah mau jadi guru atau ya? Kan biasanya begitu. Ini saya anggota DPR. Karena saya sering mendapatkan itu. Biasanya pegawai honor itu anak kepala sekolahnya. Nah, kuliahnya di Medan, mengambil S2, mengambil S3, tapi namanya ada di situ. Di Siantar. Jadi pegawai honor di Siantar dia. Nah mungkin itu juga yang terjadi. Nah yang seperti ini yang saya harapkan dirubah, kejujuran. Jadi kalau menjadi pegawai honor memang bekerja sebagai honor. Kalau memang sekolah itu membutuhkan guru honor 2 orang, cukuplah 2 orang. Jangan ditambah-tambahi beban. Akhirnya ya, untuk menggaji yang 2 orang itu seharusnya bisa, tetapi dibagi menjadi untuk 6 orang, 4 orang lagi entah di mana itu, tapi mendapatkan gaji. Ya. Nah, itu harus diperbaikin. Hal-hal masyarakat ini, hal-hal pendidikan, hal-hal pegawai ini, saya udah jalani. Saya 10 tahun menjadi anggota DPR. Jadi ini sudah terbiasa yang saya dapatkan ketika saya menjadi anggota DPR. Nah, inilah yang kita perbaiki ke depan, ya. Supaya apa? Peningkatan kualitas kesejahteraan pegawai honor ini, para guru honor ini akan terjamin.
kan sudah ada UMP, minimal dapat UMP dia itu kan. Selain uang-uang yang lain, misalnya uang kerajinan, uang mata pelajaran, itu kan harus dibayar. Ya, banyak yang akan kita lakukan. Saya berjanji kepada kita semua, ya kan, memberikan beasiswa bagi para guru honorer ini supaya mereka mempunyai pendidikan yang lebih baik. Ya. Itu salah satu cara saya. Jadi bukan hanya pegawai negeri saja, kakak-kakak atau abang-abang pegawai negeri saja yang bisa mendapatkan beasiswa. Swasta juga? Iya, kita akan melakukan itu, swasta. Artinya nanti abang akan melakukan sebuah keadilan antara negeri dan swasta, akan sama? Iya, sama. Hah? Kan sama-sama masyarakat Medan kan? Sama-sama pendidik juga. Sama-sama pendidik. Yang dididik warga Medan juga. Kita akan berpihak kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Mau swasta, mau negeri, itu sama di mata kita. Sama-sama memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Baik, Pak Rido. Silakan Bang Teguh. Ya, ini kabar baik nih untuk murid, siswa dan guru. Jadi ya pandai-pandailah memilih, ya kan? Yang kedua Bang, kita mungkin agak lompat sedikit Bang dari bidang pendidikan ke tenaga kerja Bang. Jadi data kita Bang, hasil dari BPS itu 63% siswa SMA itu tidak melanjutkan lagi Bang ke perguruan tinggi. Berarti yang hanya melanjutkan itu hanya lebih kurang 27% saja Bang. Selebihnya itu menganggur. Dan dampak daripada pengangguran ini yang kita khawatirkan adalah terjadinya tindak kejahatan. Tindak kejahatan ini bisa merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri, seperti menggunakan narkoba dan lain, mencuri, melakukan begal dan lain-lain. Nah ini Bang, kira-kira Bang, konsepnya Bang, ada itu lebih kurang 25 ribuan Bang yang putus sekolah itu. Kira-kira konsep Abang insya Allah terpilih Bang, apa yang harus dilakukan Bang? Ini menarik. Saya dari dunia pendidikan ke pekerjaan ini sebenarnya ini berhubungan sekali ya. Pendidikan itu, BLK itu juga bagian dari pendidikan. Itu salah satu solusi ya. Kenapa saya katakan solusi? Ketika kita tamat SMA atau SMK ya, kita bisa masuk BLK. BLK apa yang dibutuhkan di Kota Medan ini? Itu yang paling penting. Kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Medan. BLK-nya apa yang harus kita bawa. Kalau misalnya di Surabaya, BLK-nya itu banyak di bidang pengelasan, kelas kapal mereka. Di Jogja, ya, BLK-nya perkayuan. Jadi kursi-kursi ini itu banyak produk dari BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, kalau di Kota Medan ada, saya dengar itu di Jalan Asrama BLK. Saya tak tahu apa produknya yang mereka bisa lahirkan dari situ. Nah, ini yang akan kita jadikan konsen perjuangan kita ketika kita jadi pemimpin di Kota Medan. Dunia pendidikan dan dunia pekerjaan ini saling berhubungan erat. Saya sampaikan tadi, salah satu cara untuk lepas dari penderitaan dan kemiskinan itu pendidikan. Saya udah sampaikan, kalau dia jadi sarjana bisa kerja di Amerika, kalau dia bisa jadi sarjana bisa dia kerja di Jakarta, di Surabaya dan lain-lain. Minimal kalau dia bukan anak durhaka, dia akan kirim uangnya kepada mamanya di Kota Medan ini untuk lepas dari kemiskinan, kecuali dia anak durhaka. Ya kan? Anaknya orang tua yang mensekolahkan tapi dia lupa dengan orang tuanya. Ya, itu nasib kita lah, punya anak durhaka. Mudah-mudahan kita semua tidak mendapatkan anak durhaka itu. Sudah dibesarkan, disekolahkan, lupa mengurus orang tua, mengurus keluarga. Ya, jadi
tadi kita tertarik dengan abang kita tadi mengatakan, Bang Teguh tadi, apa solusi bagi 25.000 masyarakat Kota Medan yang lepas dari SMA jadi pengangguran dan menjadi beban masyarakat. Nah, salah satu caranya ya BLK itu harus kita siapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan Kota Medan. Apa yang menjadi kebutuhan Kota Medan? Pertama menurut saya ya pembesian, kursi besi dan lain-lain kita harus punya BLK tentang besi. Apa yang menjadi produk? Kalau saya, karena saya pengusaha juga, apa? Kok sulit kali membuat kursi besi di Kota Medan ini? Coba cari, Dek, kursi dari besi. Dulu di masa lalu tahun 70-an 80-an ada kursi besi itu kayak es gini-gini itu tuh. Coba cari sekarang di toko besi, di toko-toko. Gak ada itu kursi. Di rumahku lah yang ada. Nah, itu pun mencarinya di Del Tua. Ada tukang besi yang bisa membuat itu. Ada rollnya dia. Saya ini pelaku usaha juga. Selain apa? Ya saya punya usaha itu. Nah, kenapa sulit kali di Kota Medan? Kenapa nggak ada itu? Memang nggak ada. Saya cari di Jalan Seram nggak bisa. Terlalu kecil itu usahanya. Mungkin merasa mereka begitu. Karena besi-besi yang ada di Kota Medan ini ya besi mesin untuk membuat dudukan mesin dan lain-lain. Nah, kita coba membuat sebuah produk di Kota Medan ini, ya, supaya bagaimana tempat-tempat duduk yang ada di Kota Medan itu, yang sekarang ada di pinggiran jalan, pedestrian yang ada di Kota Medan itu, produknya dari Medan, anak Medan membuat kursinya. Coba tanya itu dari mana itu? Paling tidak itu dari Aseatwear itu, paling tidak. Ya. Kenapa nggak dibuat dari sini? Itulah yang saya maksud tadi, keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Maka identifikasi apa menjadi persoalan rakyat. Persoalan rakyat itu ini, dia tidak mampu sekolah karena lapar, tidak punya uang, maka selesaikan. Negara itu harus hadir di situ. BLK juga seperti itu. Nah, itu harapan kita. Karena kita kan punya produk besi, ya kan? Kalau kayu saya nggak yakin kita punya. Baik, Bang Rido, sesi terakhir Bang Rido. Bang Rido, kita sama-sama mengetahui banyak sekali program pembangunan yang saat ini masih berjalan dan mungkin akan tidak selesai setelah pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Medan 2024. Ketika Abang terpilih, mungkinkah Abang akan melanjutkan pembangunan dari pimpinan wali kota dan juga wakil wali kota Medan sebelumnya? Untuk kebaikan akan saya lanjutkan. Untuk kebaikan akan saya lanjutkan. Kebaikan bagi masyarakat, kebaikan bagi negara ini. Pembangunan yang mana yang Abang maksud akan dilanjutkan? Makanya saya akan lihat dulu pembangunan yang mana yang harus dilanjutkan. Itu. Makanya ini kan secara universal saya mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan demi kebaikan masyarakat, demi kebaikan rakyat itu harus kita lanjutkan. Baik, terakhir Bang Rido, apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat? Ya, saya berharap mari kita bangun kota kita ini. Saya lahir, besar dan tumbuh di Kota Medan ini. Kita sama-sama menjadi anak Medan, jadi